Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kita kembali lagi di Coffee Break. Nah, hari ini saya bersama Arzeti. Betul sekali. Kita akan membahas sebuah topik. Komplain, klaim. Kamu mau komplain apa sih? Kok saya belum apa-apa udah kamu komplain nih kayaknya? Susah soalnya kalau mau komplain, susah. Prosedurnya juga masih ribet. Aku nggak seneng banget deh kalau mau nggak seneng dengan sesuatu Itu gitu. kan, Apalagi kalau aku punya asuransi gitu tenang, ya. Terus tenang. mobilku ketabrak. Tapi gini, Zed, kalau kamu klaimnya susah apa segala, mungkin bukan di Prudential. Kalau di Maksudnya? Prudential tuh enggak, klaimnya gampang. Semuanya Semuanya bukannya mudah. sama sih. Enggak, beda. Nggak percaya kan? Enggak. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Evelyn. Bu Evelyn sudah hadir Jadi di apapun sini. boleh aku tanyain mengenai Boleh di sini, silakan. klaimnya aku, apapun itu. Kita akan tanyain soal klaim, tapi yang pasti di sini bersama Bu Evelyn. Yes. Apa kabar Ibu? Ya. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Bu ya? Sehat Luar ya Bu biasa. ya. Tuh, kalau mau Bu Evelyn sehat, seger, segala Betul macam. sekali. Karena apa? Bu Evelyn semangat untuk menginfokan kepada kita apa saja yang ada di Prudential yang bisa betul-betul membantu para nasabah sebenarnya. Jadi bisa dikategorikan bahwa klaim itu mudah, artinya bisa seperti Sangat itu ya Bu ya. mudah. Nah, Oke. tapi yang paling penting adalah bagaimana sih sebenarnya memilih asuransi yang baik, asuransi Betul. jiwa. Dan keuntungan utamanya itu gitu, benefit yang bisa didapatkan jika kita memilih Oke. satu asuransi Bu. Keuntungan utama dari asuransi jiwa Iya. ada 3 macam nih Mbak Arseti. Yang pertama adalah pada saat tertanggung hidup. Manfaat rawat inap rumah sakit, Iya. manfaat critical illness atau penyakit kritis, manfaat kecelakaan, dan satu lagi cacat tetap total. Ya. Nah, biasanya Sebetulnya nggak pengen juga Bu ya semua yang Nggak diceritakan pengen. tadi nggak pengen. Tapi kalau terjadi gitu ya. tapi pada saat sakit Iya. tiba, Betul. banyak uang yang tadinya kita alokasikan untuk sedih biaya deh. sekolah anak dan sebagainya harus Harus terkuras diambil. untuk rumah sakit dan Betul. sebagainya. Aduh, Dan dan menjalik katanya Bu ya kayak gitu jangan sampai gitu. secara umumnya Iya. pada saat sakit baru ingat asuransi. Nah. Iya, Kalau iya, bisa iya, sebelum betul. sakit kita masuk asuransi. Jadi itu masuk living benefits dari sebuah asuransi jiwa ya Bu ya? Betul sekali Mbak Rasi. Nah, tuh dia, itu yang paling penting. Betul. Terus Ya, apa lagi? yang kedua, Iya. manfaat pada saat tertanggung meninggal. Iya. Kebayang kalau seorang ayah misalnya ya, sebagai pencari nafkah utama yang kita kasihi meninggal dunia. Aduh, sedih Dan ya. persiapan keuangan belum siap. Iya. Bagaimana keluarga yang ditinggalkan agar bisa Tetap menjalankan melanjutkan hidup. terus hidupnya, Betul. sekolah sesuai dengan yang tadinya ayahnya inginkan, Iya. itu akan terganggu kalau kita tidak punya asuransi. Iya. Kecuali tabungan kita udah banyak ya, Betul. itu lain lagi. Iya, Dan iya. kebanyakan dari kita nabungnya harus bertahap, Bertahap, betul. Nggak bisa langsung brok gede gitu. nggak Iya. bisa. Jadi mesti Itu. prepare dari sekarang ya. Ya. Yang Tapi, ketiga, iya. manfaat ketiga adalah nilai tunai. Nilai tunainya, betul Bu. Asuransi ada 2 macam. Iya. Ada yang mempunyai nilai tunai, ada yang tidak mempunyai nilai tunai. Khususnya untuk unit link, nilai Iya. tunai itu bisa digunakan untuk rencana keuangan yang lebih baik. Apakah itu untuk pensiun atau sekolah anak, Iya. atau untuk beli rumah suatu ketika. Iya. Nah, Oh, jadi asuransi ini sendiri juga untuk bisa beli rumah? Oh ya, Oh, tabungan oke. kita, investasi kita persiapkan untuk tujuan yang diinginkan. nah, itu dia. Kan kamu udah tahu. Saya ini udah selalu ngasih kamu uang. Loh, bukan ya? Bukan. Itu Mas Didit ya, bukan saya. Maaf. Saya udah kebawa aja kalau gitu. Tapi gini, Arzeti kamu udah tahu belum? Apa tuh? Menentukan asuransi yang terbaik buat kita tuh seperti apa? Nah itu dia nih. Gimana, Ini Bu penting Evelyn? nih, penting. Gimana tuh Bu? Oke, tips yang pertama Ya, adalah kenalilah kebutuhan kita. Ya. ya. Proteksinya jenisnya apa nih, Mm-mm. ya, dan juga kenalilah apa yang kita sebut tujuan keuangan kita. Mm-mm. Yang kedua adalah Pelajari ya. Pelajari perusahaan dulu asuransi. asuransinya, betul. Carilah perusahaan asuransi yang kredibel dan kuat financially. Kita taunya dari mana? Biasanya kan iklannya atau Perusahaan asuransi itu harus lapor ke Departemen Keuangan. Iya. Jadi Untuk laporan transparansi ya Bu ya. betul, laporan keuangan setiap tahun itu harus dipaparkan di koran ya. Oh, oke. Dan juga bisa dilihat dari website Iya, dari iya, perusahaan-perusahaan tersebut. Iya, iya. Supaya kita tahu dan lihat juga bayar klaimnya.
berapa besar bayar klaimnya perusahaan-perusahaan Oke. tersebut. Itu yang kita bisa lihat. Berikutnya lagi adalah pilihlah agent yang berlisensi dan dapat memberikan kita pemahaman tentang kebutuhan kita dan produknya. Yang pasti tidak hanya soal just an agent, tapi juga dia bisa menjadi konsultan buat kita juga ya Bu ya? Iya, betul sekali. Dan yang keempat adalah pastikan bahwa apa yang kita mampu bayarkan juga sama dengan manfaatnya. Ya, sering terjadi orangnya mampu membayar lebih, namun beli asuransinya hanya asal-asalan. Sehingga pada saat terjadi sesuatu, misalnya Kita mau klaim agak sulit jadinya Bu ya? jadi klaimnya bayarnya sebagian kan ya. Iya. Contoh, rawat inap, klien membeli yang 1 malam di kamar 250. Padahal kalau kamar yang tunggal sekarang itu di Jakarta mungkin udah 1 jutaan, 900. Kalau beli 250.000 per malam, kan harus bayar perbedaannya ya. Nah, jadi pastikan manfaat yang kita beli sesuai dengan kebutuhan kita juga dan sesuai dengan kemampuan kita membayar. Tapi bagaimana cara kita untuk pengajuan klaimnya itu sendiri itu Bu? Oke, klaim perusahaan asuransi itu mudah loh, mudah sekali. Karena Ibu orang asuransi bilangnya mudah. Tapi benar. Ini Kita kasih tahu. kita lagi kasih tahu dulu. Ya. Pastikan kita tahu persyaratannya dan ketentuannya dan lengkapilah itu. Sesimpel itu. Perusahaan asuransi mempunyai kewajiban untuk membayar klaim yang valid. Kan itu hak ya. Yang pasti harus valid dulu ya Bu ya? Valid dulu ya. Jadi perusahaan asuransi kalau ada pengajuan klaim yang valid, kita harus bayar dan kita diikat oleh dokumen hukum ya, yang disebut polis. Dan jadi kan ada perusahaan kontraknya asuransi juga ya Bu ya? Betul, itu kontrak tuh, polis itu Mas Arja. Iya. Jadi perusahaan asuransi tidak bisa seenaknya. Ya, dan apa yang kita perlu lakukan, pastikan kita melengkapi dokumen itu, tanyakan ke kantor pusatnya. Kalau di Prudential, customer care hotline kita adalah 5085. Tekan 3 khusus untuk klaim. 5085 tekan 3. Untuk khusus klaim. Nanti saya mau tanya kalau kamu telepon dulu, kita telepon dulu Bu Arzeti mau tanya-tanya. Saya ya nanti mau nanya kalau misalnya proses klaim ditolak gimana ya. Jangan kemana-mana ya. Pemirsa kita nanti akan kembali lagi dengan obrolan kita bersama Ibu Evelyn Kusumawidakdo hanya di Coffee Break. Aku duitnya punya 4 miliar. Banyak. 105 juta. 1.200 buat beli apa aja. Beli tas, beli baju, bantal, guling, kasur, beli mobil, beli bako, sama beli sepatu roda tuh mahal. Aduh, sakit. Prudential, always listening, always understanding. Terima kasih pemirsa, masih melanjutkan kembali kita berbicara mengenai klaim. Nah, tentunya di sini masih bersama narasumber kita dan waktunya untuk kita lebih melanjutkan lagi. Jika tadi saya mengatakan, jika seorang asuransi mengatakan gampang untuk kita mengajukan klaim, tapi kan prosesnya jadinya kita yang dirugikan. Tadi kan ada 5085 ya Bu Evelyn ya. Itu bisa di dial, terus kita pencet 3, itu akan masuk. Tadi aku udah telepon sih, memang gampang banget ternyata. Gampang banget ya. Lebih gampang daripada ngubungin Harsha. Harusnya susah. Wah, saya kan harus lewat sekretaris dulu kalau saya. Sekretaris lewat, mendingan saya telepon prudensial deh. Nah, Bu Evelyn, kalau tadi Ibu bilang bahwa mudah kok untuk sekali melakukan klaim. Nah, apabila ada keluarga nih yang dia mau klaim ke rumah sakit aja Bu. Nah, panik karena, wah ini saya mesti periksa darah dulu, ini apa segala macam. Itu apakah ada yang bisa ada pelayanan khusus nggak dari Prudential? Ada. Untuk nasabah Prudential khususnya yang harus masuk rumah sakit karena suatu kondisi ya, maka di rumah sakit sekarang kami mempunyai fasilitas yang disebut Pru Hospital Friend. Karena kami paham bahwa nasabah kita itu membutuhkan seorang teman pada saat kita dalam kesulitan, terutama di rumah sakit, apalagi ngurusin klaim asuransi lagi ya. Jadi rekan kita yang kita sebut Pru Hospital Friend akan siap mendampingi para nasabah kita. Seperti ini yang ada di layarnya ya Bu ya. Akan mendampingi supaya kita lebih mudah mengisi aplikasi, form claim dan sebagainya, sehingga pada saat keluar
dari rumah sakit, para nasabah kita sudah enak. Jadi it's like gampang. our own assistance gitu ya Bu ya. Persisnya Seperti begitu kayak Mas. gitu ya Bu ya. Tapi Betul. kenapa kadang-kadang klaim juga sering ditolak ya Bu ya? Pertanyaannya bagus sekali Mbak Arseti. Saya kayak Kenapa? terlalu mendalam ini. Dia karena Enggak, terlalu takut, sering takut. gitu loh. Memang kalau kita dengar klaim ditolak, kita jadi deg-degan ya. Iya, betul. Namun mari kita pahami mengapa klaim bisa ditolak. Nah, Nah, itu dia itu Bu. dia, Bu. Ada beberapa kemungkinan. Dari klaim yang ditolak, persentasinya sebetulnya kecil dari semua yang dibayarkan. Namun kebanyakan alasannya adalah satu, dalam pengecualian. Setiap polis ada pengecualiannya, ya. Contoh, untuk penyakit kritis atau rawat inap, manfaat rawat inap, itu ada pengecualian khusus. Iya. Cacat bawaan misalnya, Oh, oke. itu tidak diganti. Kalau kita tahu, jadi kita ekspektasi kita akan berbeda, ya. Lalu ada masa tunggu dari manfaat asuransi rawat inap biasanya 30 hari, kalau penyakit kritis itu 90 hari. Lebih panjang ya Bu ya. Lebih panjang. Usul saya adalah belilah asuransi sesegera mungkin agar kita nggak pernah tahu kapan hal-hal tersebut terjadi. Iya. Berikutnya lagi adalah apabila saat pengajuan Iya. kita tidak mengisi kondisi kesehatan kita dengan lengkap, Iya. sehingga pada waktu kita menyeleksi resiko Iya. seharusnya kita memutuskan berbeda. Nah, kalau ada keadaan begitu, bisa polisnya itu sampai dibatalkan. Ya, jadi harus jujur di awal. Oh, iya, Jadi iya, ini yang harus. menyebabkan klaim itu ditolak. Ditolak. Tuh, Iya, kita iya, harus iya. lengkap selengkap-lengkapnya Betul, dan harus dan jujur juga ya, Syah? jujur. Jujur. Betul, Satu betul. lagi, masalah administrasi. Kadang-kadang harus lengkap ya. Iya. Kadang-kadang klaim manfaat meninggal dunia itu harus harus dilengkapi dengan akte kematian. Ya. Iya. Namun tidak dilengkapi, jadi tertunda. itu dia. Gitu. iya, 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 Jadi iya. kalau ada klaim, misalnya kita mendengar rekan kita klaimnya kenapa ditolak, tolong ditanya kenapa. Pasti ada alasannya. Iya. Perusahaan asuransi sangat sedih kalau kita harus menolak klaim. Betul. Iya, 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 Sebetulnya kami sangat sedih. Jadi merupakan tanggung jawab kita sebetulnya untuk membayar klaim, namun karena ketentuan dan persyaratan tidak bisa, Betul. mohon maaf. Jadi ya. sebetulnya prudensial itu melakukan klaim itu mudah asal kita sebagai nasabah melengkapi semua persyaratan Iya, yang untuk dipenuhi. betul. Nah, pertanyaan Iya, berikutnya Bu iya, Evelyn, iya. kalau persyaratan sudah terpenuhi semua, Betul. Ya. apa benar Iya. emang betul-betul mudah pada saat proses klaim Bu? Iya. Itu gimana Bu? Mudah banget. Di Prudential kami ukur rata-rata ya berapa lama kami membayar klaim. Jadi untuk meninggal, klaim meninggal, rata-rata kami membayarkan dalam 20 hari. Dan itu calendar days. Itu paling lama Ibu ya, 20 hari ya? Rata-rata. Rata-rata. Kebanyakan malah jauh lebih cepat. Oke. Ya. Hanya sebagian yang mungkin membutuhkan investigasi yang lebih lama. Iya. Kebanyakan di bawah 20 hari. Tapi rata-rata 20 hari. Calendar days artinya pada saat submit kadang-kadang kan kurang lengkap ya. Jadi harus bolak-balik. Itu udah termasuk tuh 20 hari. Lalu rawat inap. Kalau untuk Prumed yang harus reimburse, rata-rata kami membayarkan dalam 7 hari kerja. Ya, ini rata-rata. Yang lebih cepat banyak. Banyak. Oke. Namun saya memberikan suatu hari yang jangka waktu yang supaya lebih nyaman bagi nasabah ya. Betul. Kalau penyakit kritis rata-rata kami membayarkan dalam 17 hari. Untuk informasi, Prudential dari Januari sampai dengan September tahun ini, Iya. kami telah membayarkan sebanyak 147.000 klaim Wow. transaksi ya. Jumlahnya 940 miliar. Jadi hampir setiap bulan kami membayarkan 100 miliar untuk klaim-klaim tersebut. Untuk klaim. Jadi jangan khawatir Mbak Arseti. Kita akan bertanggung jawab untuk klaim-klaim yang valid tentunya. Iya, luar biasa ya. Ini masih ada pertanyaan lagi soal administrasi, tapi nanti kita ntar dulu tanya aku lagi. nafas dulu soalnya senang banget Syah. Kita break sebentar dulu deh Syukurlah. saya. Bu Evelyn, nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh. Baik, Mas. pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami tentunya dalam Coffee Break. Aku duitnya punya 4 miliar. Banyak. 105 juta. 1.200.
1.200 buat beli apa aja? Beli tas, beli baju, bantal, guling, kasur, beli mobil, beli bako, sama beli sepatu roda tuh mahal. Aduh, sakit. Prudential, always listening, always understanding. Ya pemirsa, kita kembali lagi akan berbincang bersama Ibu Evelyn. Yes. Dan di sini tadi saya juga mau tanya soal administrasi nih Bu. Kalau bagaimana untuk ngurus administrasi pada saat kita melakukan proses klaimnya. Itu juga nggak ribet ya Bu ya? Tidak ribet. Kalau bingung, hubungi customer line kita 5085 pencet 3 ya. Yang keduanya adalah kita punya juga health cash counter di walk-in center kita. Jadi di kantor pusat kita, di customer care kita mempunyai counter khusus untuk klien-klien yang ingin submit sendiri. Saya mau pasti deh, saya submit sendiri saja. Monggo, itu kita sediakan counter khusus. Berikutnya lagi adalah kami juga mencoba untuk memudahkan bagi klien yang sudah mengajukan klaim, selain klaim meninggal, kami akan kirimkan SMS. Notification ya? Betul sekali Mas. Jadi kayak alert message bahwa pengajuan telah kami terima, mohon tunggu. Ya. Dalam beberapa hari setelah kami selesai proses dan siap untuk dibayarkan, kami akan informasikan kembali. Bapak, klaim telah selesai diproses dan pembayaran sebesar misalnya 5.400.000 akan kami transfer. Apabila Bapak belum menerima dalam 3 hari kerja, mohon kontak kami. Jadi klien lebih mudah, udah lebih tenang bahwa sudah diproses dan dibayarkan. Itu yang sebenarnya memudahkan kita. Kita jadi lega sebenarnya untuk bisa tahu ternyata asuransi jiwa itu nggak ribet dan lebih mudah untuk proses klaim dan kita lebih tahu juga apa yang harus kita ambil di Betul. Tapi sekarang kembali lagi klaim itu dibayarkan ke siapa gitu loh. Nah, betul Bu. Iya kan? Oke. Pertanyaannya bagus karena di dalam polis ada 4 pihak nih. Pihak pertama adalah penanggung. Yaitu perusahaan asuransinya. Pihak kedua adalah pemegang polis yang orang yang mengaitkan diri secara hukum dengan penanggung, ya. Jadi yang berhak untuk memindah, memutuskan dan sebagainya akan polis tersebut. Yang ketiga adalah tertanggung, yang jiwanya dipertanggungkan. Kalau keempat adalah penerima manfaat apabila akan menerima manfaat apabila pemegang polisnya telah meninggal. Jadi seseorang pria lagi kali ya contohnya. Iya, apa-apa Bu, saya emang harus bertanggung jawab soalnya harus begitu ya. Oke. Seorang ayah mengasuransikan dirinya sendiri, sebagai pemegang polis dan tertanggung. Bapak tersebut sakit ke rumah sakit, maka uang manfaat rawat inapnya akan kami kirimkan ke orang tersebut, ayah tersebut, ya. Namun apabila musibah terjadi, ayah tersebut meninggal, maka baru akan kami bayarkan ke penerima manfaat. Justru ini pentingnya kenapa polis sekali-sekali harus dibaca. Karena pada saat kita mengajukan polis, anak mungkin baru 1. Kalau anak udah 2 dan 3 mungkin ingin menambahkan penerima manfaat berikutnya. Tolong diupdate data-data polis. Itu ya Bu ya? Bisa. Jangan lupa untuk diupdate. Ini mumpung Bu Evelyn lagi ada di sini, kamu mau nanya apa lagi? Iya, jadi betul-betul kan kamu yang ketakutan nih. Iya, tapi sekarang udah agak mendingan sih. Udah mulai agak legaan. Ya, pemirsa juga moga-moga bisa terinformasi bagaimana proses klaim yang ternyata kalau misalnya selama ini kita mikir, susah ngeklaimnya nanti mesti ke rumah sakit ntar kita ditolak. Enggak kok sebenarnya. Tapi kalau misalnya ditanyakan lagi, nasabah akan menanyakan klaim terkait itu prosesnya kepada siapa ya Bu? Oke. Secara umum boleh ke tenaga pemasarannya, biasanya lebih dekat ya, karena waktu yang menutup polis dengan tenaga pemasaran. Selain itu, hubungi kantor pusat perusahaan asuransinya, ke Prudential, ke 5085, juga ke kantor pusat, monggo. Di website kita ada website khusus untuk pemegang polis kita, namanya PruAkses. Nah, kita bisa melihat cara-cara klaim di situ. Dan kita harus mendaftar dulu ya, submit dulu. Betul. Atau ke www.prudential.co.id, itu kita bisa mengunduh form-form
untuk klaim misalnya ya. Bisa di-download Jadi gitu ya Bu. iya, jadi nggak usah khawatir, aksesnya kita permudah sehingga nasabah bisa mandiri. Iya. Itu Nanti yang kita kalau misalnya inginkan. ada pertanyaan baru hubungi tenaga pemasaran atau Betul. bisa langsung datang ke kantor pusat ya Bu ya. Monggo. Kalau bingung, kamu nggak bingung lagi kan? Ini Enggak kan kamu sih, pakai agak legaan. tablet kan udah Betul, gampang nih. Betul Mendingan kamu sekali. masuk ke www.prudential.co.id Betul. terus langsung download aja formnya. Nah, supaya mungkin Ibu bisa gampang. memberikan sedikit gambaran kepada pemirsa Coffee Break di luar sana yang mungkin punya rasa khawatir seperti Zeti tadi. Tetapi ada informasi atau statement yang akan diberikan kepada masyarakat kita di luar sana, Ibu, monggo. Ada, terima kasih. Pelayanan-pelayanan ini semuanya kami berikan untuk para pemegang polis kami sehingga pemegang polis kami bisa mendapatkan rasa tenang, ya. Merupakan komitmen dari Prudential untuk memberikan yang terbaik kepada pemegang polis kami semuanya. Terima kasih. Rasanya itu yang penting yang saya sampaikan, biar para pemegang polis tidak khawatir. Yang pasti yang pemegang polis dan juga nasabah semakin yakin dan semakin loyal dengan Prudentialnya juga. Betul, tidak Dan harus untuk khawatir lagi ya. pemirsa Coffee Break, kalau misalnya memang Anda kepikiran untuk memiliki asuransi, kenapa nggak coba datang ke Prudential untuk menanyakan semua informasinya. Klaimnya gampang sekali Klaimnya ya gampang artinya ya. Baik, Ibu terima kasih untuk waktu informasinya Bu ya, luar biasa bermanfaat. Ya, dan pemirsa kita masih akan melanjutkan kembali Coffee Break, tetap bersama kami tentunya dalam Coffee Break.